Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Winasis dengan NIM 05306237 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktikkan untuk tugas 3 yang B, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di video sebelumnya yang di part 1 kita sudah melakukan praktikum transaksi, karena kita akan fokus melakukan praktikum di basis data terdistribusi. Kita akan menggunakan bahan praktikum ya dari mata kuliah basis data. Ya, langsung saja kita buka. Di sini kita akan melakukan replikasi. Untuk syarat praktek kali ini kita harus memiliki dua sistem operasi ya. Yang pertama Windows 10, kedua adalah Ubuntu. Di sini saya menggunakan virtual machine ya, Ubuntu yang sudah saya install dan saya jalankan. Dan saya akan menggunakan laptop saat ini Windows 10 sebagai bahan praktik juga. Oke, yang pertama kita akan di Windows 10 kita akan sampipi membuka sampipi. Saya pakainya Laragon ya, saya akan membuka Laragon. Ini kita menjalankan Laragon. Lalu kita akan buka phpMyAdmin. Ini cukup berat ya, karena kita menjalankan dua sistem operasi sekaligus. Jadi untuk kerja laptop saya cukup berat. phpMyAdmin. Setelah membuka phpMyAdmin, kita akan masuk ke menu replication. Kita perbesar supaya lebih jelas. Tunggu untuk loading ya, terutama. Kita akan masuk ke phpMyAdmin. Ini kita sudah membuka phpMyAdmin. Selanjutnya kita akan mengakses menu replication. Di menu awal ini kita akan melakukan replikasi. Kita ke menu replikasi. Ke menu replikasi kita akan pilih menu configure it. Ini sudah menjadi primary dari ini. Kita untuk di Windows 10 sudah secara default menjadi primary. Nah, ini untuk sudah, nanti kita tinggal setting di slash-nya. Primary status dari master MySQL ya, laptop Windows ini primary statusnya. Tapi sebelumnya kita harus setting dulu di file konfigurasinya my ini ya. Kalau saya pakai Laragon, saya tinggal ke MySQL terus ke my ini. Akan copy untuk teks. Kita harus copy dulu ya. Di bawahnya log error. Ini kita sesuaikan saja.
kita setelah terbuka kita akan kopikan saja untuk ini ya konfigurasinya. Pastekan sini. Ini untuk server ID-nya saya angka 1 saja biar mudah. Ini database-nya kita rumah sakit karena kita akan pakainya yang rumah sakitnya. Dipastikan nama database sama yang ini. Ini saya nggak ada jadi menyesuaikan. Kita save, kita close. Selanjutnya kita save, kita akan restart dari service MySQL lah. Kita stop dulu, lalu setelah itu kita start lagi, kita jalan. Setelah berhasil, halaman replikasi, kita kembali ke halaman replikasi. Tunggu loading. Oke, kita cek lagi untuk source primary-nya. Ini database-nya sudah kita setting ya. Untuk ini kita set 1, database-nya ini sudah kita setting. Nah, selanjutnya jadi kita sudah mengecek status master aplikasinya. Nah, ini variabel dan value-nya akan muncul. Ini contohnya tadi variabel sama value nilai akan muncul. Nah, variabel ini akan digunakan untuk konfigurasi di komputer 2 yaitu yang kita pakai menggunakan Ubuntu. Nah, ini kita akan catat. Nah, akan kita masukkan nanti ke database di Ubuntu. Setelah itu kita akan membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user akun, kemudian tanpa kita akan membuat user akun. Jadi klik basis datanya. Kita di home, terus akun pengguna. Kita akan buat untuk usernya itu tambahkan user akun, tambahkan untuk nama dan data-data yang lain. Dan diberi nama Prodi SI ya. Prodi SI. Nama pemilik kita akan masukkan IP address dari komputer Ubuntu ya. Nanti kita cek, kita akan masukkan password dulu. Kita buat passwordnya. Kita menggunakan textfield ya. Menggunakan textfield kita masukkan. Nah, ulangi. Nah, buat passwordnya, pastikan passwordnya kuat ya. Terus aktif MySQL, pilih yang default. Nah, itu kita akan cari tahu IP-nya, IP address dari sistem operasi Ubuntu ya. Karena kita pakai VirtualBox, jadi teman-teman pastikan untuk settingan jaringannya itu kita klik setting ya. Bagian network, nah ini pastikan yang mode bridge ya, sehingga ini kalau teman-teman pakainya
satu jaringan sama pakainya bridge. Tapi kalau teman-teman tidak pakai internet, pakainya yang internal network ya, atau host internal network sih paling pas, di agar antara host Windows 10 dengan OS Ubuntu bisa saling terkoneksi. Oke, kita akan buka terminal, cari terminal. Ketikkan sini terminal, ini kita jalankan. Ini kita sudah buka terminalnya. Saya akan masuk ke root dulu ya, biar nanti mudah. Nah, setelah itu saya akan cek IP dari sistem operasi Ubuntu ini. Kalau di Linux makanya ifconfig ya. Ini kita akan fokus di ini ya. Ini Ethernetnya. Ini IP saya itu 192.168.180 ya untuk sistem operasi Ubuntu. Kalau di Windows-nya kita cek pakai IP config. Ini 171 ya. Kita akan cek koneksi dengan cara kita ping ke OS Ubuntu, ping lalu IP OS Ubuntu nya 1.8.80 ya. Apakah berhasil? Nah, ini replay ya, replay berarti tandanya terkoneksi antara Windows dan OS Ubuntu nya. Oke, kita akan lanjut ke penginputan ini. Kita akan masukkan IP dari OS Ubuntu 192.168.1.80. Nah, setelah kita masukkan IP-nya, kita setting ya. Untuk hak aksesnya kita pilih yang replication client dan replication slave. Kita setting hak aksesnya ini. Yang ini kita checklist. Setelah itu SSL-nya kita yang ini required none. Ya, selanjutnya jadi setelah menambahkan username, hostname, password, kita ini penjelasannya untuk username. Nanti yang ketika akan kita login di master slave ya, hostname-nya, komputer hostnya atau kliennya slave, passwordnya ini application kliennya, terus meminta pembaruan. Nah, selanjutnya kita oke. Kita kirim. Tunggu sampai selesai. Ini sudah berhasil kita buka untuk pengguna yang baru. Selanjutnya kita akan cek ya untuk usernya. Kita klik di bagian user. Nah, kita cek yang ProDSP. Ini kita kita ke user akun ya tadi. Kita ke user akun ini. Nah, ini sudah muncul lah, berhasil dibuat. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Lanjut kita akan melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk kemudian aku akan simpan pada basis data komputer 2 Ubuntu.
Nah, kita akan ekspor dari basis data rumah sakit ya. Kita akan klik menu ekspor. Ini kita ekspor. Kita klik dulu ya untuk basis datanya. Untuk ekspor kita klik dulu basis datanya. Lalu klik ekspor. Nah, setelah itu kita akan mengekspor dari tabel dari rumah sakit ya. Kita akan ekspor dalam bentuk SQL. Klik ekspor. Ini sudah berhasil kita download untuk hasil ekspor database formatnya SQL ya. Oke, setelah kita ekspor selanjutnya kita akan memindah hasil ekspor tersebut ke komputer 2 ya, yaitu yang komputer dengan OS Ubuntu. Nah, kita akan pindahkan file tersebut. Saya akan buka untuk Ubuntu-nya. Kita jalankan. Buka file. Oke, untuk teman-teman bisa mengakses file di Windows dan di Ubuntu, sharing file, teman-teman harus setting dulu ya di sini ke pengaturan, lalu ke share folder, lalu tinggal tambahkan baru. Nanti teman-teman arahkan ke folder yang teman-teman ingin share dari komputer Windows teman-teman, lalu diberi nama, lalu kita mount point ke media ya, media terus Windows, tidak apa-apa, lalu auto mount, lalu di OK saja. Nanti teman-teman tinggal akses dari other location ke Windows. Nah, ini nanti teman-teman sudah bisa akses. Dan saya sudah akses dan sudah mengcopy file yang dibutuhkan, yaitu database hasil ekspor rumah sakit.sql, dan kebetulan saya belum menginstal XAMPP. Saya akan install juga untuk XAMPP-nya. Saya akan buka terminal. Saya akan sebagai root ls, kita masuk ke download. Kita ls lagi, kita akan jalankan chmod dulu, modifier ya, minfig ini XAMPP, pindahkan, lalu kita jalankan XAMPP-nya dengan perintah sudo ya. Nah, ini kita akan menginstal XAMPP ya di Ubuntu. Nah, ini nanti dia akan membuka installer forward. Nah, terus ini akan menjalankan instalasi. Ditunggu kita sampai selesai. Oke,
ini untuk instalasi XAMPP berhasil. Kita akan buka, kita close saja. Kita close. Nah, kita akan ke manage server. Kita akan jalankan MySQL database. Kita jalankan server, lalu kita masuk ke PHP My Admin. Kita jalan, kita close. Oke, untuk PHP My Admin di Ubuntu kita buka. Kita akan mengimport database rumah sakit ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu database-nya. Kita klik new. Lalu database-nya kita namakan sama ya, rumah sakit with. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengimport. Kita klik import, nanti kita pilih file hasil ekspor dari Windows sebelumnya yang SQL ya. Nah, ini kita klik import, lalu kita browse, kita ke download, kita pilih yang rumah sakit SQL, kita klik open. Selanjutnya kita import. Oke, ini sudah berhasil di import ya. Ini tabelnya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan setelah import, kita akan setting untuk aplikasinya. Sudah selesai import, ini masukkan aplikasi. Kita akan masuk ke menu application, kita klik more, pilih, kita ke home dulu ya, home, terus oke, ini untuk settingan slash-nya. Ini kita melihat apa, kita masukkan source to, ini IP dari Windows, dari master, ini user, ini password. Lalu kita cek. Nah, yang paling penting ini ya, pastikan APK runningnya yes dan APK SQL runningnya yes. Nah, dan tidak ada error ya. Ini oke, langsung aja kita coba. Ini datanya sama ya, ada 3. Nah, ini ada 3. Kita akan menambahkan data baru. Kita tambahkan sini A5 paracetamol, sini harganya 20, sini 20. Kita kirim. Ini berhasil ya. Kita cek datanya di master apakah berhasil ditambahkan di tabel obatnya. Ini sudah bertambah ya, satu data. Kita akan cek di ini juga sudah
bertambah 1 data paracetamol. Kita cek apakah ada error. Nah, ini tidak ada error ya. Oke, selanjutnya kita akan mengedit data. Kita edit. Jumlahnya menjadi 10. Ini sudah berubah datanya. Kita cek juga apakah di slide-nya berubah. Nah, ini juga berubah ya, jadi 10. Selanjutnya kita akan hapus data. Yang pertama kita akan hapus. Oke. Ini berhasil kita hapus. Apakah datanya berubah? Nah, ini berubah ya. Data ID 1 kehapus. Kita cek status lagi. Tidak ada error, statusnya juga masih berjalan. Oke, itu saja hasil praktik dari distribusi database ya, atau basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.